Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasi dan sharing mengenai jaringan komputer kepada teman-teman. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan. Sebelum saya memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Reski Amadia, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, kelas F, Universitas Negeri Makassar, Angkatan 2020. Adapun beberapa pokok pembahasan yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, pengertian jaringan komputer dan sistem terdistribusi, sejarah komputer dan jaringan, tujuan manfaat jaringan komputer, masalah sosial yang ditimbulkan oleh jaringan komputer, dan jenis-jenis jaringan. Adapun pengertian dari jaringan komputer, yaitu jaringan komputer adalah kumpulan dua atau lebih komputer yang saling berhubungan untuk melakukan komunikasi data. Hubungan antara dua komputer atau lebih tersebut dapat terjadi melalui media kabel maupun nirkabel atau tanpa kabel. Di dalam jaringan komputer dikenal sistem koneksi antar noda atau komputer, yakni 1. Koneksi peer-to-peer. Peer-to-peer adalah suatu model di mana tiap PC dapat memakai resource pada PC lain atau memberikan resource-nya untuk dipakai PC lain. Peer artinya kerja. Peer-to-peer network adalah jaringan yang terdiri dari beberapa komputer atau biasanya tidak lebih dari 10 komputer dengan 1-2 printer. 2. Koneksi client server. Sistem ini bisa diterapkan dengan teknologi internet di mana suatu unit komputer yang berfungsi sebagai server yang hanya memberikan layanan bagi komputer lain, dan klien yang juga hanya meminta layanan dari server. Berikut dapat dilihat model dari peer-to-peer dan client server pada layar. 2. Jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Sebelum jaringan komputer populer, user komputer pernah mengenal sistem terdistribusi. Terdapat hal yang cukup membingungkan dalam pemakaian istilah jaringan komputer dengan sistem terdistribusi. Persamanya adalah keduanya merupakan sekumpulan komputer yang saling terkoneksi dengan media transmisi yang relatif tidak jauh berbeda dan sama-sama harus memindahkan file. Perbedaan umum antara jaringan komputer dan sistem terdistribusi lebih terletak pada perangkat lunaknya atau khususnya sistem operasi, bukan pada perangkat kerasnya, karena perangkat lunaklah yang membentuk tingkat keterpaduan dan transparansi jaringan yang bersangkutan. Berikut bagian-bagian dari sejarah komputer dan jaringan. Yang pertama, sejarah komputer. Komputer berasal dari bahasa Latin computer yang berarti menghitung. Karena pada awalnya komputer pertama yang dirancang digunakan untuk keperluan perhitungan. Inspirasinya diambil dari alat hitung tertua bernama abacus atau lebih dikenal dengan Sipoa yang berasal dari negeri Cina. Bagian kedua, sejarah jaringan komputer. Di tahun 1940-an, ide seperti ini mulai dikemukakan pada era 1940-an di Amerika, tepatnya di sebuah laboratorium Bell dan juga grup riset dari Universitas Harvard saat itu. Prof. Aiken memimpin suatu penelitian mengenai pengembangan dari komputer model 1. Di tahun 1950-an mulai dikembangkan proses TSS atau Time Sharing System. Kira-kira 10 tahun kemudian, tepatnya pada era 1950-an, penggunaan dan juga pengembangan dari sebuah sistem komputer menjadi semakin berkembang dan juga membesar. Di tahun 1970-an, perkembangan dari TSS. Di tahun 1980-an, standarisasi jaringan dengan menggunakan TCP atau IP
Di tahun 1990-an kelahiran WWW atau World Wide Web. Hal ini kemudian menjadi semakin luar biasa ketika pada era tahun 1990 seorang bernama Tim Berners-Lee mengembangkan dan juga merancang suatu program penyunting dan juga program yang dapat melihat isi dari internet yang kita kenal hingga saat ini dengan nama WWW atau World Wide Web. Bagian ketiga, sejarah singkat internet dan web. Awal mulanya internet merupakan sebuah proyek yang dijalankan oleh DARPA yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana caranya menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk suatu jaringan organik. Tujuan manfaat jaringan komputer. Manfaat jaringan komputer bagi user dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu untuk kebutuhan perusahaan dan jaringan untuk umum. Tujuan utama yang dari terbangunnya sebuah jaringan pada suatu perusahaan adalah resource sharing yang bertujuan agar seluruh program, peralatan khususnya data bisa digunakan oleh setiap orang yang ada pada jaringan tanpa terpengaruh oleh lokasi resource dan pemakai. Media komunikasi jaringan komputer memungkinkan terjadinya komunikasi antar pengguna, baik untuk telekonferensi maupun untuk mengirim pesan atau informasi yang penting lainnya. Manfaat jaringan komputer untuk umum. Jaringan komputer akan memberikan layanan yang berbeda kepada perorangan di rumah-rumah dibandingkan dengan layanan yang akan diberikan di perusahaan. Selanjutnya, masalah-masalah sosial yang ditimbulkan komputer atau internet. Penggunaan jaringan oleh masyarakat luas akan menyebabkan timbulnya masalah-masalah sosial, etika, dan politik. Internet telah masuk ke segala penjuru kehidupan masyarakat. Semua orang dapat memanfaatkannya tanpa memandang status sosial, usia, juga jenis kelamin. Penggunaan internet tidak akan menimbulkan masalah selama subjeknya terbatas pada topik-topik teknis. Pendidikan atau hobi juga hal-hal yang masih dalam batas norma-norma kehidupan, tetapi kesulitan mulai muncul bila suatu situs internet mempunyai topik yang sangat menarik perhatian orang, seperti pertentangan politik, agama, seks, dan lain-lain. Terakhir, jenis-jenis jaringan. Secara umum, jaringan komputer terbagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Local Area Network atau LAN. LAN adalah singkatan dari Local Area Network. LAN terdiri dari beberapa komputer yang terhubung dalam suatu jaringan. Pada jaringan ini, setiap komputer dapat mengakses data dari komputer lain. Beberapa keuntungan jaringan LAN adalah 1. Pertukaran file dapat dilakukan dengan mudah atau file sharing. 2. Pemakaian printer dapat dilakukan oleh semua klien atau printer sharing. 2. Metropolitan Area Network atau MAN. MAN atau Metropolitan Area Network adalah jaringan yang lebih luas daripada LAN. Beberapa LAN yang menjadi satu jaringan juga dapat disebut MAN. 3. Wide Area Network atau WAN. WAN adalah jaringan yang biasanya sudah menggunakan media wireless, sarana satelit, ataupun kabel serat optik karena jangkauannya lebih luas. Bukan hanya meliputi satu kota atau antar kota dalam satu wilayah, tetapi mulai menjangkau area atau wilayah otoritas negara lain. Yang terakhir yang harus diketahui yang membedakan antara LAN, MAN, dan WAN adalah jangkauannya dan kecepatan transfer data. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.